Selamat datang di Niutara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Februari. Dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Scorpio di periode kali ini. Dan seperti biasa Scorpio, video ini kita akan bagi dalam beberapa sesi. Sesi pertama kita bahas yang berpasangan, kemudian sesi berikutnya kita bahas yang single, dan di akhir video nanti akan ada kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak mulai dari Aries hingga Pisces, oke? Dan mohon maaf Scorpio, video ini terlambat banget, aku sempat absen upload video karena memang ada personal struggle yang harus aku dahulukan. So itu bagian dari New Year resolution. Am I saying it right or no? Doesn't matter. So here we go. Kita mulai dari Scorpio yang berpasangan terlebih dahulu. Scorpio love reading berpasangan bulan Februari tahun 2023. Scorpio. Scorpio love reading berpasangan bulan Februari tahun 2023. Oke. Kita buka dua sisi di sini Scorpio ya. Bisa jadi ini terbalik-balik, tapi aku akan usahakan kamu dapat the main plotnya gitu ya, untuk makna umumnya dari pembacaan ini. Kamu bisa sesuaikan dengan hal yang cocok dengan kamu saja. So Scorpio, di the bottom of the deck ada Queen of Wands, which is nice. So kita lihat dulu di sini Scorpio ada Six of Pentacles, kemudian ada di Hangman, kemudian ada Page of Pentacles, kemudian ada the Full card, kemudian ada Ten of Wands, kemudian ada Four of Wands, Page of Swords, kemudian ada the Tower. Kartu koneksinya Queen of Cups, dan potensinya ada Nine of Cups. Oke. So Scorpio, aku ngelihat di sini kalian kesulitan untuk bersikap atau memposisikan diri untuk memahami pasangan kalian seutuhnya, karena di sini kendalanya adalah Four of Wands dan di Hangman. So itu tuh berbicara soal kesulitan kamu dan pasangan untuk saling harmonis dalam hubungan ini, untuk bisa saling memahami posisi masing-masing, untuk bisa memahami penyelesaian masalah yang lebih valid bagi kalian berdua. Itu yang jadi kendala di sini. Walaupun di sini memang ada Queen of Cups di kartu koneksi kamu dan dia, artinya kalian berdua ya saling menyayangi lah, bisa dibilang seperti itu, saling mencintai. Cuman again, aku ngerasa cinta aja nggak cukup untuk mempertahankan suatu hubungan dengan seseorang. Harus ada proses kompromi, harus ada sebuah keinginan untuk mau memposisikan diri kamu seperti posisi pasangan kamu. Something more complicated there. Dan kayak kalian berdua dalam situasi ini Scorpio membuat segala sesuatu yang mudah menjadi lebih sulit. So, ketimbang di sini kalian menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi dengan cara yang lebih sederhana, kalian memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang lebih sulit. Oke? Aku nggak bisa maafin pasangan aku kayak gini, Mbak. Dia udah nyakitin perasaan saya. Aku nggak bisa memberikan kesempatan kedua lagi kepada pasangan saya, Mbak, karena dia ini. Jadi dia harus lebih maksimal dalam mengambil hati saya lagi. So again, something like that. Kayak kalian memilih jalan yang tersulit ketimbang mengambil jalan yang termudah. Oke. Jika di sini ada komunikasi mungkin yang terputus antara kamu dengan pasangan kamu Scorpio, atau bisa jadi ada proses jeda mungkin ya yang kamu ambil dalam hubungan ini. Bisa jadi kalian sudah pisah ranjang, pisah rumah, atau bisa jadi kalian jeda, break, like literally break gitu ya, kayak nggak berkomunikasi dengan satu sama lain. Aku ngerasa situasi tersebut akan segera berakhir. Cuman aku ngelihat penyelesaian masalahnya ini kayak semacam penyelesaian yang
instan. Oke, aku bilang seperti itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kartu yang muncul di kartu potensi adalah kartu Nine of Cups. So, kalian berdua di sini sangat-sangat memahami bahwasanya penyelesaian masalah yang paling benar itu ya kalian berdua harus bisa saling kompromi atau saling saling sama-sama bersemangat di sini untuk mencari solusi terbaik bagi hubungan kalian. Cuman again, kendalanya di sini baik kamu atau pasangan kamu di sini tidak memberikan cara yang termudah bagi pasangan kalian untuk mencari solusi tersebut. Oke. So, jikapun komunikasi atau kalian mungkin segera kembali bersama, tensionnya masih terasa. Kayak walaupun kalian satu rumah, tapi mungkin kalian belum ngomong secara lebih intens. Atau kalau misalnya kalian berkomunikasi lagi, mungkin komunikasi yang terjalin itu tidak begitu intens atau malah menghindari masalah yang kalian hadapi sebelumnya. Jadi again, aku ngerasa penyelesaian yang terjadi di sini termasuk penyelesaian yang instan. Dan aku harus bilang itu nggak efektif. Ketika kalian di sini cenderung lari dari suatu masalah, kemudian memutuskan untuk menguji pasangan kalian secara terus-menerus, padahal mungkin nggak ada yang perlu diuji juga. Oke. Hal itu malah akan semakin memperburuk kondisi hubungan kalian. Hanya akan jadi bom waktu. Hanya akan menjadi duri dalam daging. So, selalu aja hal yang bisa dipermasalahkan. Selalu saja ada hal yang menjadi bahan konflik gitu loh. Atau isu yang membuat kalian sekarang terpisah mungkin akan muncul lagi di masa depan atau di masa yang akan datang, karena tadi kalian tidak menyelesaikan core isunya, tapi cuman sekedar menghindari masalah, bisa dibilang seperti itu. Dan kalian tidak membiarkan pasangan kalian untuk membuktikan secara lebih intens atau lebih serius di sini untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini. Kayak kalian nggak ngasih mereka ruang atau space untuk benar-benar berkomunikasi secara proper dengan kamu Scorpio atau vice versa. Aku pada dasarnya ngelihat kalian berdua saling kesulitan untuk melepaskan satu sama lain, oke? Cuman again, walaupun kalian di sini kesulitan untuk melepaskan satu sama lain, atau mungkin gengsi ya, mau bilang aku nggak mau kehilangan kamu, aku nggak mau kamu pergi, gengsi mungkin bilang hal-hal yang seperti itu, akhirnya kalian memilih untuk bersikap sebaliknya, bersikap seolah pasangan kalian jikapun dia pergi kalian nggak peduli, padahal sebaliknya gitu ya. So something like that. Dan kecenderungannya memang terlihat di sini penyelesaian masalah atau kalian bisa normal kembali memang karena penyelesaian yang instan dan melupakan masalah yang benar-benar menjadi duri dalam daging hubungan kalian ini. Oke. Aku ngerasa di bulan Februari kalian akan berkomunikasi lagi, cuman again aku ngerasa komunikasinya belum akan proper atau akan benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada antara kamu dengan pasangan kamu Scorpio. Jadi sederhananya adakah rekonsiliasi Mbak? Ada potensi rekonsiliasi di sini. Apakah kalian bisa bersama? Ada. Cuman again aku ngerasa permasalahan yang sama akan timbul lagi di masa yang akan datang. Jadi antisipasi aja dari sekarang, oke? Kalau saranku sih perbaiki komunikasi, terus jangan menghambat langkah pasangan kalian untuk benar-benar memperbaiki hubungan ini. Kalau misalnya dia mencoba untuk reach out ke kamu untuk menyelesaikan masalah, dengerin aja dulu. Lihat sejauh mana effort dia untuk benar-benar meyakinkan kamu gitu loh. Lihat sejauh mana dia benar-benar berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya dengan kamu, tidak dengan menahan diri juga. Oke? Tidak dengan membatasi komunikasi juga. Biarin aja Mbak, kita kasih silent treatment biar dia ngerasain perasaan gue gitu loh, biar dia ngerasain gimana rasanya kehilangan gue. Itu nggak sehat guys, nggak sehat. Jadi bagi orang-orang yang melakukan silent treatment itu tuh suatu saat bakal jadi berbalik ke dia efeknya. Kenapa? Mungkin ketika pasangannya udah mulai capek gitu ya untuk meyakinkan pasangannya,
dan dia masih ngasih silent treatment, ya mungkin dia akan nyari pelampiasan ke tempat lain gitu loh. So something like that. Jangan suka nguji pasangan kamu, jangan suka menimbulkan konflik yang gak seharusnya ada. Ada sih peluang bagi kalian untuk kembali bersama atau mencari jalan tengah bagi hubungan ini. Cuman saranku banget ini, cobalah untuk lebih serius dalam memperbaiki hubungan kalian. Oke? Dan address the issue gitu loh. Alamatkan isu terpentingnya di dalam hubungan ini, dan jangan melibatkan terlalu banyak orang di dalam hubungan kalian, baik itu keluarga, teman, atau siapapun itu. Oke? So next di sini Scorpio kita bahas bagi yang single. So kita lanjut di sini Scorpio bagi yang single di bulan Februari ini. Oke. Scorpio, wow. Okay, let's see. Scorpio love reading single bulan Februari 2023 Scorpio. Oke. Kita buka 4 kartu aja nih Scorpio, nggak banyak-banyak. Di the bottom of the deck ada di High Priestess. Oke. Kita buka dulu semua kartunya. Pertama ada Queen of Wands, kemudian ada Five of Cups, kemudian ada Nine of Swords, dan ada the Moon card. Oke, sorry. Oke. So di sini Scorpio, aku ngelihat ya bagi yang single, ada sebuah kekecewaan di sini yang menghambat langkah kamu untuk memasuki sebuah tahapan baru dalam kedekatan kamu dengan seseorang. Oke. Nah, kekecewaan ini bisa jadi disebabkan oleh past situation, situasi yang terjadi di masa lalu antara kamu dengan seseorang, atau sebuah past situation yang terjadi antara kamu dengan orang yang sedang dekat dengan kamu ini. Oke, so ini tergantung, depends on your situation, tergantung situasinya kamu seperti apa. Tapi overall aku ngelihat the Moon card sebagai sarannya di sini. Scorpio, sarannya adalah kamu mungkin harus mulai meninjau kembali, ya, apa sih yang benar-benar bikin kecewa, yang bikin kamu kecewa, apa sih yang benar-benar bikin kamu jadi stagnan. Karena ada kecenderungan di sini kamu kayak nyalahin orang yang lagi deket dengan kamu ini, ya, karena sebuah situasi di masa lalu yang kamu belum sembuh dari situasi tersebut. Jadi perasaannya salah terus kepada orang ini, perasaannya kayak sakit hati terus sama orang ini. Padahal mungkin dia di sini beretikat baik untuk meminta maaf ke kamu atau berusaha untuk memperbaiki hubungan kamu dengan dia atau koneksi yang kalian miliki. Ada Nine of Swords di sini sebagai core issue-nya Scorpio. So core issue-nya di sini adalah kamu terlalu overthinking. Ya wajar sih bagi kamu yang lagi lagi stres atau mungkin lagi meribetkan atau mengkhawatirkan potensi hubungan kamu dengan orang ini. Kamu mungkin masih gelisah, apa sih yang harus gue lakuin, Mbak? Di satu sisi dia pernah nyakitin gue, di sisi lain gue sayang sama orang ini. Sarannya adalah the Moon card. So kamu harus move on di sini Scorpio, whatever that means for you. Kamu harus move on dari kekecewaan tersebut, karena ketika kamu di situ berlama-lama berada dalam situasi sedih atau berasa kayak dipermainkan atau berasa sakit hati, ya kamu nggak bakal kemana-mana. Nah, bagi kamu di sini yang bertanya, gue belum sembuh, Mbak, dari luka gue, tapi gue ingin menjalin hubungan dengan seseorang, yang nggak bisa kayak gitu. Kamu harus heal yourself first. Kamu harus menyembuhkan diri kamu dulu, oke? Sebelum kamu benar-benar ready untuk memasuki hubungan yang baru dengan individu ini. Again, ini bisa jadi orang baru, atau bisa jadi ini orang yang sempat menghilang dari kamu, atau orang yang sempat putus komunikasi dari kamu. Whatever the situation is, aku ngeliat di sini sarannya tetap the Moon card.
Jadi jangan sampai kamu berprasangka buruk dulu, jangan sampai kamu bergerak atas perasaan sakit hati atau atas perasaan ingin balas dendam, no. Cuman lebih ke lihat the bright side of the situation gitu loh, bahwasanya mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki antara kamu dengan orang ini. Suatu sikap optimis sih aku ngeliatnya, Scorpio. Somehow mungkin kamu juga ngerasa kayak ada yang disembunyikan oleh orang ini dari kamu. Aku ngerasa dia nggak ada sembunyiin apapun. Jadi again, karena kendalanya di sini adalah Five of Cups, so kendalanya di sini adalah kamu, Scorpio. Karena kamu di sini bisa jadi menolak untuk move on, bisa jadi kamu di sini menolak untuk bukan menolak sih, kesulitan ya lebih tepatnya. Dan salahnya adalah the Moon card. Kamu harus heal dulu, kamu harus sembuh dulu sebelum benar-benar bisa menjalin suatu hubungan yang lebih lanjut dengan seseorang. Oke. Dan kalau misalnya kamu bertanya worth it nggak mbak kalau misalnya gue kasih orang ini kesempatan lagi, yes, sangat worth it, karena orang ini muncul dengan sebuah kepercayaan diri. This person is very confident. Orang ini sangat percaya diri bahwasanya hubungannya dengan kamu bisa jadi sebuah hubungan yang fulfilling secara emosional. Ada Ace of Cups di sini. So aku ngeliat kecenderungan di sini Scorpio bahwasanya ini adalah orang baru ya. Ini orang baru yang berniat untuk menjalin hubungan asmara dengan kamu, cuman karena kamu belum move on dari sosok masa lalu kamu atau trauma masa lalu kamu, orang ini jadi a little bit hesitant atau bisa dibilang sedikit gugup. No, bukan gugup, lebih ke kesulitan ya untuk mendekati kamu karena tadi kamu masih belum move on dari apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Aku tidak mendiskreditkan kegalauan kamu atau kesulitan kamu untuk move on. Cuman memang kamu juga harus logis berpikir bahwasanya nggak semua orang akan melakukan hal yang sama ke kamu. You just have to learn. Kamu harus belajar dari apa yang sudah terjadi, Scorpio. Ketimbang kamu di sini ngejudge seseorang langsung tanpa memberikan dia kesempatan untuk, memperlihatkan hal-hal positif yang bisa dia bagi ke kamu, Scorpio. Oke. So mungkin kamu di sini terhubung dengan water sign, Pisces, Scorpio, atau Cancer, atau bisa jadi dengan fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. So di bulan Februari aku ngerasa orang ini akan lebih berani dalam mengekspresikan perasaannya. Jadi tergantung kamu nih, kamu mau terima orang ini, apakah kamu sudah siap untuk memulai sebuah hubungan baru, apakah kamu sudah siap untuk memasuki tahap yang lebih berikutnya. Tergantung kamu. Oke, kamu harus sembuh dulu, kamu harus pulih dulu, baru kamu bisa loncat ke hubungan baru ini dengan orang ini. Oke. So kita lanjut di sini Scorpio bagi kecocokan kamu dengan masing-masing zodiak, mulai dari Aries hingga Pisces. Oke, here we go. Scorpio dengan Aries hingga Pisces. Scorpio dengan Aries di sini ada Knight of Wands. Aku ngerasa sih si Aries ini tertarik sama kamu, cuman kalau misalnya kamu tanya apakah dia akan menghadirkan komitmen buat kamu atau tidak, aku ngerasa belum. Dia masih ingin have fun, jadi dia belum settle di kamu. Saranku sih jangan terlalu diseriusin si Aries ini, oke? Lanjut di sini Scorpio dengan Taurus ada Eight of Wands. Si Taurus ini ada ketertarikan ke kamu, cuman ketertarikan yang masih light banget, yang masih ringan banget. Jadi jangan berekspektasi besar dulu terhadap si Taurus ini, oke? Mungkin juga ada komunikasi datang dari dia, jadi antisipasi dengan bijak, oke? Lanjut di sini Scorpio dengan Gemini ada The Magician. Bagus sih, si Gemini ini mencoba untuk memanifestasikan sebuah hubungan yang real, yang nyata dengan kamu. Pertanyaannya adalah apakah kamu siap menerima si Gemini ini?
karena aku ngerasa dia bertujuan untuk sesuatu yang lebih committed atau serius. Aku ngeliat di sini si Gemini ini. Oke. Lanjut di sini Scorpio dengan Cancer, ada King of Pentacles. Si Cancer ini siap untuk hubungan yang lebih serius. Hanya saja mungkin kamu akan sedikit dapat mixed signal dari dia karena dia cenderung hard worker juga. Jadi si Cancer ini memiliki kesulitan untuk membagi waktunya antara bekerja dengan hubungan asmara. So dengan support kamu, aku ngelihat di sini pada dasarnya si Cancer ini akan lebih bisa memahami kamu. Oke, karena dia kayaknya memilih kamu di sini. Scorpio untuk menjalin hubungan asmara. Si Cancer ini yang milih kamu, atau vice versa, kamu yang ingin sama si Cancer ini. Oke. Lanjut di sini Scorpio dengan Leo, ada Justice card. Nice. Ini tergantung masing-masing pihak bagaimana situasi hubungannya. Bisa jadi kalau misalnya ada keputusan untuk bercerai, mungkin itu adalah keputusan yang terbaik. Kalau misalnya ada keputusan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi akan ada keputusan yang fair, keputusan yang seimbang yang akan terjadi antara kamu dengan si Leo ini. Oke. Scorpio dengan Virgo, ada Six of Pentacles. Ada feedback positif dari si Virgo ini ke kamu nih, Scorpio. Masalahnya adalah kamu jangan bombardir dia dulu dengan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan serius, karena aku ngerasa dia masih menjajaki kedekatannya dengan kamu. Oke, jadi jaga komunikasi baik aja. Lanjut di sini Scorpio dengan Libra, ada King of Cups. Si Libra ini tertarik sama kamu, cuman dia menurutku ya masih ingin mengobservasi kamu dari kejauhan. Jadi dia belum bersedia di sini untuk mengekspresikan perasaannya ke kamu atau lebih jujur terhadap apa yang dia rasakan. Jadi bisa dibilang somehow dia kayak ngetes kamu nih, Scorpio, atau vice versa. Oke. Lanjut di sini Scorpio dengan Scorpio, ada Strength card. Si Scorpio ini dia orangnya gengsian banget. Oke. Dan aku juga ngerasa kayaknya si Scorpio ini lagi ingin ngelihat sejauh mana effort kamu untuk ngejar dia, si Scorpio ini nih. Scorpio, oke? Karena kalian sama-sama Scorpio. Jadi ini tergantung sih apakah ini kamu atau si dia. Intinya kalian sama-sama gengsi atau salah satu pihak di sini terlalu gengsi untuk mengutarakan isi hatinya ke kamu atau untuk berkomunikasi dengan kamu. Lanjut di sini Scorpio dengan Sagittarius, ada Three of Swords. Si Sagittarius ini kecewa sama kamu nih, Scorpio. Oke, atau vice versa. Si Sagittarius ini bikin kamu kecewa. Dan aku ngerasa kecil banget kesempatannya bagi kamu dengan si Sagittarius ini untuk kembali bersama. Kecil banget. Jadi saranku jangan gimana ya, lebih baik kamu fokuskan ke orang lain ketimbang si Sagittarius ini. Aku ngeliat dia berusaha untuk move on atau menerima kenyataan bahwasanya hubungan kalian sudah berakhir atau kalian gak cocok dengan satu sama lain. Oke. Lanjut di sini Scorpio dengan Capricorn, ada The Hierophant. Si Capricorn ini sepertinya ingin hubungan yang lebih serius, hubungan yang ada labelnya gitu ya antara kamu dengan dia. Bisa jadi dia ingin married sama kamu, dia ingin hubungan yang lebih berkomitmen. Kayak intinya si Capricorn ini menawarkan komitmen ke kamu. Kalau misalnya kalian suami istri, aku ngerasa si Capricorn ini jaga komitmen banget dan dia nggak mau kehilangan kamu atau vice versa. Oke. Scorpio dengan Aquarius, ada Four of Wands. Wow, kamu dengan si Aquarius ini cenderung harmonis ya. Kalian bisa match berdua pada dasarnya, cuman saranku sih lebih perbanyak waktu berkualitas untuk satu sama lain, untuk berkumpul berdua. Intinya tingkatkan intensitas pertemuan kamu dengan si Aquarius ini, Scorpio, oke? Karena si Aquarius ini bisa menjadi match kamu yang paling cocok dengan kamu, oke? Lanjut di sini Scorpio dengan Pisces, ada Ten of Wands. Well, si Pisces ini udah nyerah kayaknya dengan hubungannya dengan kamu nih, Scorpio. Jadi ini tergantung kamu, apakah kamu ingin memperjuangkan orang ini
atau ingin memperjuangkan si Pisces ini, tapi aku ngerasa perjuangan kamu nggak bakal gampang, bakal sulit banget karena aku ngeliat si Pisces ini berusaha untuk move on dari kamu dan ngerasa hubungannya dengan kamu sudah berakhir. Oke? So guys, ini adalah readingan kamu di bulan Februari. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!